Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Latif Nur Bayaki Dewantara. Nomor induk mahasiswa 191217292, jurusan hukum 2019 kelas A sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Perbandingan Konsep Negara Kesatuan dan Federal, mata kuliah Ilmu Negara, dosen pengampu Bapak Roni Sulistianto Luhuai. Langsung saja di sini saya menjelaskan tentang perbandingan negara federal dan kesatuan. Untuk negara federal sebelumnya yaitu federasi. Federasi berasal dari kata Latin foedus yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam federasi atau negara serikat memiliki pengertian dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, ikatan di mana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan. Menurut Miriam Budiarjo menyatakan bahwa negara federal merupakan pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi, sedangkan prinsip negara federal menurut K.C. Ware dalam bukunya Budiarjo bahwa kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang-bidang tertentu adalah bebas satu sama lain. Jadi bisa dikatakan bahwa negara federal yaitu negara yang dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan unsur-unsur kesatuannya, negara bagian atau provinsi, yang mana negara bagian tersebut memiliki wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri, namun negara tersebut tidak dapat berdaulat. Di sini negara-negara bagian mempunyai kekuasaan untuk membuat dan memiliki undang-undang dasar sendiri, tapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi pemerintah pusat, kepala negara sendiri, dewan perwakilan sendiri, dan dewan menteri sendiri. Sementara itu untuk urusan angkatan perang dan keuangan, mereka tidak memiliki kekuasaan sendiri. Urusan ini lazimnya ada di tangan negara federal. Jadi di sini tidaklah semua urusan itu diserahkan kepada pemerintahan gabungannya atau pemerintah federal, tapi masih ada beberapa urusan tertentu yang tetap diurus sendiri oleh pemerintah daerahnya. Namun meskipun demikian, terdapat satu prinsip yang dipegang oleh suatu negara federal, yaitu hal-hal yang menyangkut negara dalam keseluruhan diserahkan pada negara federal, dan untuk hal-hal yang menyangkut negara bagian yang tidak termasuk kepentingan nasional, kekuasaan berada di pemerintahan negara bagian. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan keluar seperti hubungan dengan negara lain hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian yang lazimnya disebut sebagai gubernur negara bagian. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ihwal kenegaraan selebihnya. Selanjutnya untuk negara kesatuan, menurut C.F. Strong, yang dimaksud dengan negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada tangan pemerintah pusat dan tidak ada pada pemerintah daerah atau local government. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi, namun pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam ataupun kedaulatan keluar, sepenuhnya terletak pada pemerintahan pusat. Hakikat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak
terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri itu tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan kekuasaan tertinggi masih ada di tangan pemerintah pusat. Di sini Miriam Budiarjo mengutip dari pendapat C.F. Stang, terdapat dua ciri mutlak yang melekat pada negara kesatuan, yaitu adanya supremasi dari Dewan Perwakilan Pusat dan tidak adanya badan-badan lain yang berdaulat. Itulah mengapa bentuk negara ini memiliki integrasi paling kokoh, karena warganya merasa hanya ada satu pemerintahan yang sah saja. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah hanya melaksanakan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat saja. Daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah tidak berwenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya, termasuk mengelola secara penuh PAD, yaitu pendapatan asli daerah, dan APBD berdasarkan inisiatif sendiri. Daerah seperti demikian lazim disebut dengan otonomi daerah atau kekuasaan swantantra. Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Dalam suatu negara kesatuan terdapat asas bahwa segenap urusan-urusan negara tidak dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sedemikian rupa sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan itu tetap merupakan suatu kebulatan, dan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah nasional bisa dan biasanya memang melimpahkan banyak tugas kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintah lokal atau regional. Namun otoritas ini dilimpahkan oleh undang-undang biasa yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Nasional, tidak boleh konstitusi, dan tidak bisa ditarik kembali segera setelah diterima. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai makalah saya tentang perbandingan konsep negara federal dan negara kesatuan. Semoga dapat menjadi manfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.